Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan yang ketiga kita dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran ketiga kita terkait mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Baiklah, yang pertama perlu kita pahami bahwa hakikat manusia adalah bahwa manusia sebagai makhluk individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia adalah sebagai makhluk individu yang sangat unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara individu juga manusia ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, ingin merealisasikan diri atau ingin dan mampu mengembangkan potensi-potensinya masing-masing. Hal ini merupakan gambaran bahwa setiap individu akan berusaha untuk menemukan jati dirinya masing-masing. Tidak ada manusia yang ingin menjadi orang lain, sehingga dia akan selalu sadar akan keindividualitasannya. Adapun yang kedua, hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa dalam mengembangkan potensi-potensinya ini, itu tidak terjadi secara alamiah dengan sendirinya, tetapi membutuhkan bantuan dan bimbingan manusia lain. Selain itu, dalam kenyataannya, tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Dari kedua hal itu, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki fungsinya masing-masing dalam menjalankan peranannya dalam kehidupan. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau masyarakat. Dan sebaliknya, sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat, manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Dalam menjalankan peranannya masing-masing dari kedua hal tersebut secara seimbang, maka setiap individu harus mengetahui fungsi dan peranannya masing-masing. Untuk itu, semoga dengan adanya video pembelajaran ini, saudara dapat memahami fungsi dan peranan dari manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Selanjutnya, kita akan memahami definisi dari individu. Dalam bahasa Latin, kata individu berasal dari kata individuum, yang artinya tidak terbagi. Yang artinya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau merupakan satu kesatuan. Dalam bahasa Latin itu, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan satu kesatuan. Jadi individualitas manusia tampak pada keinginan untuk selalu tumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang khas atau berbeda dengan yang lain, atau bisa disebut juga manusia secara perseorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu
manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang itu tidak dapat disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohani, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Lalu selanjutnya manusia sebagai individu. Setiap manusia itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak ia lahir. Ini merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Inilah yang dinamakan dengan faktor fenotip. Faktor lingkungan atau faktor fenotip ini ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial yang lebih besar. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genotip dan faktor lingkungan atau fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Selanjutnya, individu itu adalah unik. Kenapa dikatakan unik? Karena yang pertama, berbeda bentuk, berbeda ukuran, sifat, karakter, perangai, gaya, selera, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada manusia yang sama seleranya, yang sama gayanya, dan yang sama dengan perangainya. Setiap manusia pasti berbeda-beda, karakter, perangai, gaya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah ciri individu, baik itu ciri fisik atau biologisnya. Nah, dalam hal ini juga tidak ada manusia yang secara fisiknya sama persis. Pasti paling tidak ada yang membedakannya. Selanjutnya, dari segi individunya, yang kita sebut tadi perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Nah, jadi faktor genotip ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah faktor bawaan, dan fenotip adalah faktor lingkungan. Selanjutnya, kepribadian itu adalah karakteristik yang khas dari seseorang. Setiap individu itu pasti punya kepribadian yang berbeda-beda, dan yang itu tidak bisa ditiru oleh orang lain ataupun tidak sama dengan orang lain. Pasti kepribadiannya berbeda-beda. Misalnya ada yang suka marah, begitu kan? Nah, itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya kita masuki manusia sebagai makhluk sosial. Dimulai sejak lahir, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Jadi poin pentingnya adalah manusia sejak awal lahirnya adalah sebagai makhluk sosial, paling tidak di tengah keluarganya.
Yang kedua, manusia makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang ketiga, manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Selanjutnya, sebuah pesan penting bahwa sebagai individu, manusia dituntut untuk dapat mengenal serta memahami tanggung jawabnya bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, karena manusia tunduk pada aturan yang berlaku. Dan yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dari poin-poin ini bisa saudara pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.